Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengganti baterai remote alarm motor ya. Jadi bagi teman-teman ya yang menggunakan alarm bagi kendaraan motornya, jadi sebenarnya di dalam remote ini ada baterai. Jadi seandainya remote ini tidak berfungsi, ciri-cirinya ketika dipencet itu lampu yang bagian tengah ini tidak nyala, itu berarti kemungkinan baterai remote-nya ini yang habis, jadi perlu diganti dengan baterai yang baru. Jadi untuk penggantian baterai itu harus disesuaikan dulu ya. Jadi teman-teman bisa untuk membuka tutup remote-nya ini terlebih dahulu atau casing-nya. Jadi di sini saya menggunakan alat yang seadanya ya. Yang penting pelan-pelan ya bisa terbuka. Untuk jenis remote alarm yang seperti ini ya, bisa teman-teman bisa lihat bagaimana cara membukanya. Kita congkel dulu dari sisi atas ya, samping gantungan, pelan-pelan sampai terbuka. Nah, kemudian yang sebelahnya, teman-teman, karena ini terbuatnya dari plastik ya, jadi kalau nggak hati-hati itu bisa pecah. Oke. Nah, kemudian kalau sudah tutup sampingnya sudah kita buka pelan-pelan yang bagian tengah. Nah, jadi di sini bagian dalamnya, teman-teman perhatikan di bagian dalam ini, usahakan jangan menggunakan benda-benda logam yang bisa mengantarkan arus listrik. Dikhawatirkan nanti karena di sini masih terpasang baterai, ya, nanti benda-benda yang bisa menyebabkan konsleting ya di sini itu bisa menyebabkan remote ini justru rusak ya. Jadi di sini, nah ini bagian baterai, makanya di sini sudah ada cover sendiri ya. Jadi supaya lebih aman. Jadi ketika melepas baterainya, teman-teman bisa tarik bagian cover yang di ujung sini, pelan-pelan. Oke. Pas ya. Nah, jadi untuk penggantian baterai itu kita harus sesuaikan dulu baterai yang sebelumnya dipakai atau yang digunakan itu jenisnya itu harus sama dengan yang nanti akan kita ganti ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan dulu jenis baterai. Di situ ada CR2032 ya. Nah, untuk tegangannya 3 volt. Jadi kita harus ganti kalau bisa dengan jenis baterai yang sama tadi ya, itu CR2032. Karena supaya pas ya, kadang-kadang ada baterai yang lebih tipis, kemungkinan ada juga yang tegangannya yang berbeda. Jadi kita harus sesuaikan supaya nanti ketika dipasang juga pas dan bisa berfungsi ya remote-nya. Kemudian setelah kita lepas baterainya, kemudian kita lakukan penggantian baterai dengan baterai yang baru. Teman-teman bisa menggunakan jenis baterai, merek baterai yang lain ya, mungkin nggak harus seperti yang saya gunakan. Jadi di sini yang paling penting adalah untuk kode jenis baterainya. Di sini harus kita sesuaikan. Itu di sini kebetulan saya menggunakan yang CR2032. Jadi teman-teman bisa setelah mengetahui jenis baterainya bisa kembali ke toko menjual baterai remote seperti ini, kemudian baru
lakukan penggantian baterai yang baru. Nah, sekarang di sini sudah saya ganti dengan baterai yang baru ya. Jadi untuk gantinya tadi ya, dilepas dulu untuk covernya, kemudian dimasukkan lagi seperti ini. Kemudian kita pasang lagi ke bagian mesin remote-nya. Harus berhati-hati, jangan sampai kebalik ya. Jadi di sini ada posisinya tadi. Nah, untuk merek dan jenis baterainya dia berada di atas ini. Kemudian kita dorong pelan-pelan sampai rapat seperti ini. Sudah, kemudian kita pasangkan lagi. Kita sesuaikan posisinya. Kita tekan posisi bagian sampingnya pelan-pelan sampai pas. Oke. Itu sudah. Kita pasang lagi untuk bagian cover samping. Ya, kita lihat ya, posisi untuk kancingan covernya ini. Ya. Masukkan, kemudian kalau kita tekan. Oke, sampai bunyi ya. Sebelahnya. Pelan-pelan. Nah, sudah. Oke, sudah terpasang. Nah, jadi sekarang remote ya yang tadinya baterainya habis ya, itu bisa digunakan lagi jika memang remote-nya masih normal ya. Memang waktunya ganti baterai ya. Jadi penggantian baterai remote ini sebenarnya ya, cukup lama ya, membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini sudah terpakai sekitar hampir 3 tahun ya, 2 tahun lebih baru mengalami penggantian baterai. Sekarang kita coba ya, kalau nyala berarti di sini sudah bisa digunakan. Nah itu ya, itu ada langsung terhubung dengan alarm yang ada di motor ya. Di sini dia nyala ya, lampu yang di tengah ini nyala. Nah, oke, berarti sudah berhasil ya. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai alarm motor ya, kemudian remote tidak berfungsi, tidak usah panik ya, kemungkinan karena hanya saja baterai yang ada di dalam ini hanya minta diganti. Oke, cukup sekian, semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis pada kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.